Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Solihin di channel Nihil OHS. Kawan, saya ucapkan selamat datang. Selamat berjumpa kembali di channel sederhana ini yang insya Allah membawa manfaat untuk kawan-kawan semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu 14 rumus formula Excel yang biasa digunakan dalam dunia kerja. Yang pertama adalah sum ya, atau sum. Kita taruh di sini atau dimanapun bisa ya, misal di sini sum ya atau sum buka kurung, kita blok dari A4 sampai dari C4 sampai C13, tutup kurung, enter. Ada 445 jumlah penjualan ya. Atau kita taruh di sini juga bisa. Sum buka kurung, kita blok datanya, kemudian tutup kurung dan enter. 445. Atau lebih cepatnya, kita tidak perlu menulis rumus dengan cara seperti ini. Kita blok datanya sampai ke bawah dan lebih dari satu ya. Kita blok sampai bawah lebih dari satu, kemudian kita lari ke sini, kita klik auto sum, kemudian kita klik sum. Nah, seperti itu. Max and min. Jadi, rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka tertinggi atau terendah di dalam deretan sel yang berisi angka. Jadi, kita ingin mengetahui angka penjualan terkecil dan angka penjualan terbesar. Kita cari yang terkecil terlebih dahulu. Kita taruh di min. Sama dengan min, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, dan enter. Ternyata adalah angka 7 penjualan terkecil speaker aktif ya. Kemudian kita cari yang paling besar. Max, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, dan enter. Penjualan terbesar itu adalah 150 ya, yaitu raket nyamuk, misalnya seperti itu. Nah, kita masuk rumus yang ketiga, yaitu average berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada beberapa jumlah sel. Nah, dalam satu bulan misalnya kita menjual sekian ya. Ini tadi ada berapa? Kita coba lihat. Ada 455. Namun untuk mendapatkan bonus dari perusahaan misalnya ya, kita harus menjual rata-rata jumlah barang dalam satu bulan itu berapa. Misalnya rata-rata 100 misalnya ya. Misalnya 100. Kemudian kita coba hitung rata-rata yang kita jual pada bulan ini berapa. Average, buka kurung, kita blok datanya, kita tutup kurung, dan enter. 46 ya, 46. Jadi kita belum bisa mendapatkan bonus kalau belum mencapai rata-rata penjualan 100 misalnya seperti itu ya. Atau misalnya di sini 45, berarti kita sudah bisa mendapatkan bonus misalnya seperti itu. Nah, inilah rumus untuk mencari rata-rata, atau biasanya rumus rata-rata ini bisa sering digunakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru ya, untuk membuat nilai rata-rata siswa seperti itu. Tapi ini kita coba aplikasikan di sebuah penjualan. Nah, itu ya. Nah, rumus yang keempat adalah count. Berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi, contohnya adalah count kemudian kita garet, Jawanya keluar lur. Kita blok datanya dari ini, kemudian tutup kurung, kita enter. Ada 10 count ya. Nah, ini untuk menghitung angka ya. Ingat, fungsi count berfungsi untuk menjumlahkan sel-sel yang berisi angka. Nah, rumus yang berikutnya adalah counta. Hampir sama dengan count.
rumus Excel Konta digunakan bukan hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka saja, tetapi juga sel berisi apapun. Misalnya sama dengan Konta ada 10. Sama dengan Konta. Nah, ya seperti itu. Beda lagi dengan count. Misal di sini. Count. Buka kurung, kita blok datanya, kita tutup kurung dan enter. Masih bisa karena dia berisi angka. Namun jika count ini kita taruh di sini, maka dia tidak akan bisa menghitung. Contohnya count, buka kurung, kita blok datanya, kita tutup kurung. Nah, maka hasilnya adalah 0 karena nama barang ini tidak berisi angka. Nah, itulah bedanya count dengan Konta. Nah, rumus yang berikutnya adalah trim, yaitu sebuah rumus yang berguna untuk menghapus spasi yang berlebih pada kalimat yang ada di sel. Saya pernah mengcopy atau mendownload sebuah teks ada di Google ya, yang di Google. Ketika saya copy, di sini menjadi berantakan ya spasinya seperti ini. Ada yang sangat jauh, ada yang berdekatan, dan ada yang agak jauh seperti ini. Jadi kita hanya tinggal menggunakan rumus trim saja sudah berhasil untuk merapikan jumlah spasi. Contohnya sama dengan trim, kita buka kurung, kemudian kita taruh di A3, tutup kurung, kita enter. Nah, sini ya, spasinya sudah rapi, cuma satu spasi saja. Rumus berikutnya adalah rumus if. Digunakan untuk memainkan logika tertentu. Rumus ini memang cukup kompleks untuk digunakan. Biasanya rumus ini digunakan untuk menganalisis data benar atau salah, atau lulus dan tidak lulus, seperti itu. Ini fungsi logika. Jadi di sini kita harus pandai-pandai melogika. Jadi ini bisa digunakan untuk logika apapun ya. Yang penting kita nyampe logikanya. Seperti itu ya. Misal if, bentar, misal sama dengan if C4 sama dengan if, buka kurung, tadi enggak buka kurung ya, tadi jadi error. If C4 lebih dari 70, maka buka petik, lulus, tutup petik, titik koma, buka petik, tidak lulus, tutup petik, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah jika C4 ini ya lebih dari 70, maka lulus. Jika kurang dari 70, di sini tapi tidak ditulis jika kurang dari 70 ya, karena ini sudah ada if. If-nya cuma 2 perbandingan saja ya, 2 perbandingan saja. Jadi di sini tidak perlu ada if. Namun jika ada beberapa perbandingan, maka di sini tulis if lagi, seperti itu ya. Nah, saya ulang lagi, jika C4 lebih dari 70, maka lulus. Jika kurang dari 70, maka tidak lulus. Nah, logikanya seperti itu, kita enter. Nah, kemudian sekarang kita copy paste ke bawah saja, kita taruh di pojok kanan bawah, kita seret sampai mentok. Nah, ini ya, ada anak yang tidak lulus yaitu Siti Juwaria, yaitu nilainya cuma 69, misal seperti itu. Atau bisa kita ganti, angka 70-nya kita ganti 75 misalnya angka kriteria lulusnya. Oke,
tidak lulus ya, masih 75. Kemudian kita seret ke bawah. Nah ya, yang tidak lulus ada banyak ya, karena kurang dari 75. 1, 2, 3. Rumus berikutnya adalah N. Digunakan untuk menentukan benar atau salah pada data yang ada di sel menggunakan rumus logika. Jadi rumus N ini digunakan untuk menentukan benar atau salah. Jadi rumusnya seperti ini. N A4 lebih dari 75 dan A4 kurang dari 90. Saya ulang lagi. A4 lebih dari 75 dan A4 kurang dari 90. Jadi intinya rentang nilai dari 75 sampai 90. Seperti itu ya. Nah, ini false. Karena apa? 90 yang kita tulis adalah 99. Contohnya misalnya kita tulis 90 atau 89, maka dia hasilnya adalah true. Jika 90 maka dia false. Ya. Tadi dari 75 ya. Oke, kita tulis 75 maka false. Kita tulis 76 maka true atau benar. Nah, seperti itu ya. Nah, rumus berikutnya adalah rumus NOT. Adalah kebalikan dari rumus N, karena rumus ini akan memunculkan jawaban true atau jawaban benar pada data yang tidak masuk dalam kriteria. Jika di N ini tadi ya 75 sampai 90 maka benar, jika tidak maka salah. Kalau ini jika A4 ini lebih dari 100, ini ya, lebih dari 100 maka dia akan true. Jika kurang, contohnya seperti ini, kita tulis 100 maka dia masih true. Jika 101 maka dia menjadi false. Saya ulang lagi. Jika di sini kurang dari 100, ini ya, karena di sini kita tulis 100. Oke, jika di sini 99 maka tetap true ya, karena benar ya, benar. Karena kebalikannya N, kebalikannya rumus N. Oke, seperti itu. Jika kita tulis 101 maka false. Jadi intinya tidak boleh melebihi angka yang ditargetkan ya. Targetnya adalah 100 maka tidak boleh lebih dari target itu. Seperti itu ya, logika sederhananya. Nah, rumus yang berikutnya adalah float up. Digunakan untuk mencari data. Contohnya, kode nama barang penjualan. Ya, ingat, kode nama barang dan penjualan. Kita tinggal tulis kode, maka di sini akan muncul nama barang dan jumlah penjualannya. Misal kita mau ambil yang mesin cuci, berarti kita tulis kode 6. Sama dengan rumusnya float up, buka kurung, lookup value, kita klik F4, titik koma. Oh iya, saya lupa ya, di komputer saya menggunakan titik koma. Jika di komputer kawan-kawan menggunakan koma, silakan gunakan koma. Oke, sudah. Float up F6 titik koma, kita blok datanya dari kode sampai penjualan C13. Kemudian kita titik koma. Yang kita cari datanya nama barang itu adalah di baris kedua ya, baris kedua. Kemudian kita kasih angka 2, tutup kurung dan enter. Mesin cuci. Nah, sekarang kita ingin mengetahui jumlah penjualan dari mesin cuci ya, dari kode angka 6. Sama dengan seperti tadi, float up
buka kurung, lookup value, titik koma, ya, kita cari kodenya kode di F6 ini, kemudian titik koma, kita blok datanya seperti tadi, kita titik koma, yang akan kita cari di baris berapa? 1, 2, 3 penjualan ya, berarti kita tulis 3 tutup kurung dan enter. Ada 120 penjualan mesin cuci. Nah ya, ini baris ketiga, ini baris kedua. Nah seperti itu. Rumus yang berikutnya adalah power, digunakan untuk menghasilkan bilangan pangkat. Ya, saya dulu sekolah paling tidak suka dengan matematika pangkat, ya, pangkat-pangkat ataupun akar ya. Nah jadi di sini misalnya 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. 2 pangkat 3 8. Contohnya sama dengan power, buka kurung, kita klik angka awal, kemudian titik koma, kita klik angka pangkatnya, kita tutup kurung dan enter. 8. Misalnya jenis 10 ya, sebelum kita hitung berapa hasil pangkatnya. 10 kali 10 sama dengan 100 kali 10 sama dengan 1000, misalnya seperti itu. Nah ya, seperti itu. Rumus berikutnya adalah SQRT, berfungsi untuk menghasilkan nilai akar dari bilangan. Seperti tadi, dulu saya sekolah paling nggak suka dengan pangkat dan akar ya. Oke, 81 akarnya adalah 9 ya. Kemudian 8 itu hasil akar dari berapa? 64 ya sepertinya. Oh iya benar. Seperti itu. Kemudian 25 akar 5, seperti itu ya. 90. Ini koma ya. Kok gede nggak tuh? Rumus berikutnya adalah ceiling. Ceiling digunakan untuk membulatkan angka berdasarkan kelipatan. Kita mau menerapkan kelipatannya berapapun. Misalnya contoh dulu ya. Sama dengan ceiling, buka kurung, kita klik di sini. Kemudian kita mau bulatkan berapa kelipatan. Misalnya kelipatannya 10 ya. Maka angka 12 ini menjadi angka 20. Kita enter. Nah, seperti ini ya. 32.312 menjadi 32.320. Jika kita ganti 100 kelipatannya, kita coba. Berarti ini akan menjadi 32.400 ya. Kita enter. Nah seperti itu. Nah rumus yang terakhir adalah rumus countif, digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memiliki kriteria sama untuk kebutuhan sortir data. Misalnya kita punya data yang banyak ya, data yang banyak dari hasil penjualan misalnya, tapi ini hanya warna-warna saja ya yang saya contohkan. Di sini ketika saya ganti hijau, maka di sini jumlahnya menjadi 4. Kita hitung saja. Hijau 1, 2, 3, 4. Kita tulis merah. Ada 3. 1, 2, 3. Kita tulis kuning. Maka 3 juga. 1, 2, 3. Rumusnya adalah sama dengan countif, buka kurung, rank ya. Kita cari ranknya, kita blok dulu ranknya. Oke, titik koma dan kriterianya apa? Kuning ini ya, D4 tutup kurung dan enter.
Nah, mungkin itu saja tutorial sederhana yang bisa saya bagikan untuk kawan-kawan yang masuk ke dunia kerja. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika bahasanya belibet ya. Oke, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.